Nomor antrian B18, loket 1. Nomor antrian B18. Iya. Oke, selamat siang Bu, silakan duduk. Ya, siang Pak. Oke, izin boleh saya terima dulu nomor antriannya ya Bu ya. Ya, ini Pak. Oke, baik, terima kasih. Izin sebelumnya dengan saya Faris, dengan Ibu siapa dulu? Ya, dengan saya Nia. Oke, baik Bu Nia, ada bisa kami bantu? Gini Pak Faris, tadi saya kan dari puskesmas. Anak saya sakit, pas dicek BPJS saya mati. Kok bisa mati sih Pak? Padahal kan saya bayar terus tiap bulannya. Kok tiba-tiba mati? Padahal sekarang lagi butuh banget nih Pak untuk berobat. Gimana nih Pak? Izin Bu Nia, kita lakukan pengecekan terlebih dahulu ya Bu ya. Boleh saya pinjam dulu KTP atau kakaknya sebagai untuk pengecekan? Ya boleh nih Pak, dicek dulu Pak. Oke, Saya bayar cek terus terlebih nih dahulu Pak. ya. Sebentar ya Bu ya. Terima kasih telah menunggu Bu Nia. Setelah Pak. kita cek, Ibu Nia terdaftar di sebagai segmen mandiri ya Bu ya, dengan Bapak Robert, dengan Abang Andi. Kalau kita cek Iya di sini, benar-benar Pak. Ibu belum melakukan pembayaran 3 bulan terakhir ini Bu. Hah, masa sih? Iya Bu. Kalau kita cek Ya Ibu terus melakukan- gimana dong? Masalahnya kan saya ini udah bayar terus loh Pak setiap bulannya. Harusnya aktif dong BPJS-nya. Toh saya juga gak pernah loh pakai BPJS ini sama sekali. Kok sekarang pas lagi butuh tiba-tiba udah mati aja pas dicek tadi? Hasil dari pengecekan kita di sini Ibu melakukan pembayarannya itu secara rutin sebelumnya Ibu. Jadi dari 3 bulan terakhir ini Ibu memang belum ada melakukan pembayaran untuk pembayaran satu kakaknya. Berapa bulan Pak saya belum bayarnya? 3 bulan Bu Nia. 3 bulan. Iya benar Ibu. Berarti 3 bulan nggak bayar langsung non aktif begitu Pak? Jadi seperti itu Bu. Jika 1 bulan saja Ibu terlambat untuk melakukan pembayaran sebagai peserta mandiri ini, jatuhnya nanti premi Bu. Ibu nanti belum bisa diaktifkan BPJS kesehatannya dan nggak bisa Gimana sih, berobat. Pak? Nggak, maksud saya gini loh Pak, saya kan selama ini bayar terus BPJS-nya. Oke, saya akui mungkin ya ada 2 bulan, 3 bulan tadi ya Pak nggak bayar BPJS-nya. Tapi saya selama ini bayar terus dan saya nggak pernah pakai sama sekali loh Pak. Kok pas sekarang butuh nggak bisa gitu digunakan? Izin saya bantu sampaikan dulu terhadap keluhan Ibu tadi. Bahwasanya sistem dari BPJS Kesehatan ini Bu mengandung sistem gotong royong, bahwa iuran yang setiap Ibu bayarkan tersebut, sakit atau tidak sakit, itu wajib tidak dibayarkan Ibu. Karena setiap peserta tidak hanya digunakan untuk kebutuhan kesehatan pribadi, tetapi juga untuk membantu peserta lain yang saat ini sedang membutuhkan pelayanan kesehatan atau yang sedang sakit. Dalam hal ini, setiap peserta berperan Bu untuk saling mendukung, terutama bagi mereka yang mungkin membutuhkan biaya pengobatan lebih besar, tetapi tidak mampu membayar sepenuhnya. Meskipun iuran yang Ibu bayarkan digunakan untuk saling membantu, kami ingin memastikan bahwa manfaatnya juga dapat Ibu rasakan saat Ibu membutuhkan layanan kesehatan. Ini adalah bentuk solidaritas antar sesama peserta untuk mencapai sistem jaminan kesehatan yang lebih merata dan inklusif, dengan tujuan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya. Baik Bu Nia, apakah informasi yang telah saya berikan tadi cukup jelas? Ya cukup jelas Pak, terima kasih ya Pak Faris. Untung saya kemari, jadi saya paham informasinya. Berarti nanti saya tinggal lunasi tunggakan BPJS saya ya Pak ya, biar Iya, bisa benar, aktif Bu. lagi. Iya benar Bu, nanti kita cetakkan kertas VA untuk melakukan pembayarannya Bu ya. Saya sarankan juga ya Bu ya, jadi setiap iuran yang dibayarkan itu jangan sampai terlambat lagi, dirutinkan ya Bu ya, agar BPJS kesehatannya tidak nonaktif. Ya baik Pak, nanti saya usahakan ke depannya iuran setiap bulannya itu dibayarkan tepat waktu, begitu ya Pak? Iya Bu. Nah, terima kasih Pak Faris. Ya sama-sama Bu Nia, semoga Ibu Nia nanti sekeluarga sehat selalu ya Bu ya. Ya terima Oke. kasih Pak. Ya selamat siang Bu Nia. Ya selamat siang Pak. Halo Sobat JKN, selamat datang di Centang JKN. Cerita tentang JKN yuk. Tentang JKN, cerita tentang JKN. Yuk teman-teman, kita dengarkan info layanan BPJS Kesehatan. Di mana kita akan membahas segala hal tentang jaminan kesehatan nasional. Cerita kita kali ini tentang prinsip gotong royong melalui rutin bayar iuran JKN setiap bulan. Ngomongin tentang prinsip gotong royong, ini sudah menjadi budaya kita bukan sebagai warga negara Indonesia, yang berarti bekerja sama-sama, seperti tolong-menolong maupun bantu-membantu di antara anggota dalam suatu komunitas. Di dalam kehidupan sehari-hari, gotong royong mungkin kita temukan dalam berbagai bentuk,
mulai dari kerja bakti di lingkungan hingga membantu tetangga. Namun, kali ini kita akan melihat gotong royong dari sisi yang lebih formal, melalui program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Pada dasarnya, gotong royong adalah nilai luhur bagi bangsa kita, yang pada dasarnya berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Begitu pula dengan konsep yang dibawa oleh JKN, di mana kita semua, dari yang muda hingga yang tua, yang sehat maupun yang sakit, ikut berperan dalam menciptakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap bulan kita rutin membayarkan iuran JKN. Sesungguhnya kita sedang menjalankan prinsip gotong royong nih sobat. Iuran yang kita bayarkan bukan hanya untuk kebutuhan kesehatan pribadi kita saja, tetapi juga membantu mereka yang saat ini sedang memerlukan perawatan medis. Inilah yang membuat JKN begitu istimewa. Di sini, orang yang sehat turut membantu yang sakit, yang mampu mendukung yang kurang mampu, sehingga siapapun dari kita kapanpun memerlukan layanan kesehatan bisa mendapatkan akses yang sama tanpa perlu khawatir tentang biaya besar. Jadi, dengan rutin membayar iuran JKN, kita sedang berpartisipasi dalam semangat gotong royong yang menjadi jati diri kita. Yuk Sobat JKN, mari kita lanjutkan kebiasaan baik ini dengan kesehatan bersama dan masa depan yang lebih sehat untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena dengan gotong royong kita kuat. Jangan lupa ya untuk selalu cek status kepesertaan JKN-mu dan tetap semangat dalam menjaga kesehatan. Semangat gotong royong dalam JKN bukan hanya soal kewajiban membayar iuran, tetapi juga tentang kepedulian untuk memastikan bahwa setiap warga negara bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil. Prinsip gotong royong dalam program JKN dapat kita artikan ketika semua peserta membayar iurannya. Membayar iuran JKN adalah salah satu cara konkret untuk menerapkan prinsip ini pada jaminan kesehatan. Setiap peserta yang membayar iuran sesuai dengan segmen yang ditentukan, baik itu peserta mandiri, pekerja, maupun penerima bantuan iuran. Dengan membayar iuran, peserta menunjukkan sikap kepeduliannya terhadap sesama. Mereka berkontribusi untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk yang kurang mampu, dapat mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan. Pembayaran iuran yang teratur dapat membantu keberlanjutan program JKN. Pembayaran iuran JKN dapat dilakukan mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 10 setiap bulannya. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan menyediakan berbagai kanal pembayaran iuran yang memudahkan peserta untuk melakukan pembayaran. Saat ini sudah disediakan berbagai kanal pembayaran yang bisa diakses dengan mudah dan cepat oleh peserta dalam melakukan pembayaran iuran JKN. Jika ingin mengetahui terkait dengan jumlah iuran JKN, peserta dapat mengakses pada aplikasi mobil JKN, pada fitur info iuran, maupun pada layanan administrasi melalui WhatsApp Pandawa di nomor 0811 8165 165. Sedangkan untuk pembayarannya, peserta bisa melakukan pembayaran secara online maupun offline melalui mobile banking, ATM Bank, e-wallet, atau dompet digital, aplikasi e-commerce, minimarket, atau kantor pos. Namun, keberhasilan prinsip gotong royong dalam BPJS Kesehatan tentunya tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran. Ada sebagian dari masyarakat yang masih belum menyadari bahwa pentingnya gotong royong ini, sehingga kadang-kadang terjadi keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pembayaran iuran. Oleh karena itu, perlu adanya upaya edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan agar masyarakat lebih memahami bahwa dengan membayar iuran secara rutin, mereka turut menjaga kesehatan orang lain sekaligus dirinya sendiri. Nah, pada akhirnya, prinsip gotong royong dalam membayar iuran BPJS Kesehatan mencerminkan kekuatan solidaritas sosial dalam masyarakat Indonesia.
Melalui kontribusi kecil dari setiap individu, masyarakat dapat bersama-sama menciptakan sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan. Prinsip ini menunjukkan bahwa dengan bergotong royong, seluruh masyarakat Indonesia dapat saling menjaga dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan kesehatan, sekaligus memperkuat fondasi kesehatan nasional yang berkesinambungan.